Tuhan harus serta saya, kalau tidak ku sesat. Sama-sama dengan Tuhan, barulah langkahku tepat. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, jangan tidak ragu-ragu, aku iring Tuhanku. Amin, haleluya. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku gagal. Ku selalu berharap pada Engkau, agar langkahku selamat. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh pada jalan salib-Mu, dengan tidak lagi tanya, aku iring Yesusku. Amin, haleluya. Tuhan harus sertai saya Bapa, kalau tidak ku binasa. Sebab tanpa Engkau Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu, aku disertai Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan harus serta saya bila hati tergerak, jadi bimbang oleh dosa, dan bebanku terlalu berat. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang pada jalan salib-Mu, dengan tidak ragu-ragu, aku iring Tuhanku. Maka jiwaku teduh mengikuti Yesusku. Aku mau cinta setia sampai langkahku terakhir. Amin, haleluya. Dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depan-Mu, Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Percayalah pada Yesus, Tuhan sertai kita. Amin, haleluya. Maka jiwaku damai, karena Yesus sertaku. Ku mau setia dan taat sampai berjumpa dengan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi dari segala-galanya, karena Engkau sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu,
dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukur segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus dan mulia, sempurna nama-Mu Yesus. Aku bersama Yesus, aku mau serahkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Ampunilah dosaku Bapa. Sucikan mulutku, sucikan hatiku. Layakan sebentar kami baca firman-Mu. Ubahkan hidupku Bapa, untuk kami menjadi serupa dengan Kristus, untuk kami melangkah dalam rencana-Mu Tuhan. Tuntunlah seluruh hidupku sampai naik ke surga. Tuntunlah langkah hidupku sampai ku masuk surga. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, dan selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, inilah waktunya manusia. Ada waktu pagi, ada waktu siang, sore, waktu petang, malam, dan malam sebentar kita harus berbaring tidur. Rutinitas pekerjaan manusia seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita pikir-pikir apa sih ada sesuatu yang baru di dunia ini? Semua sama. Matahari terbit pagi dan harinya matahari terbenam. Tiap hari kita menantikan itu, dan suatu hari kelak sesuai dengan aturan dari Tuhan, ketentuan dari Tuhan, manusia akan mati, tinggalkan dunia. Oleh sebab itu, selagi sebelum kita tinggalkan dunia yang fana ini, sebaiknya kita mau iring Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Kata dalam pujian jiwaku teduh, kalau kita berjalan bersama dengan Yesus, kita merasa hidup, rasa aman. Dan janji Tuhan dalam Ulangan 31 ayat 8 tadi saya bacakan. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Kalau kita berjalan di luar Tuhan, kita akan binasa. Siapa sumber kekuatan di dunia ini? Tidak ada, saudara. Semua secara manusia bersaing, adu kekuatan secara manusia. Tapi semua kekuatan takluk di bawah kekuatan Allah. Karena tidak ada kuasa yang bisa melebihi dari kuasa Tuhan. Hanya Dia satu-satunya. Makanya Tuhan disebut Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus yang Maha segala-galanya. Tuhan Yesus Kristus yang Maha segala-galanya. Di atas segala-galanya. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak mau buang waktu-waktu yang sia-sia untuk dunia ini. Tapi kita mau pergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu waktu buat Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya itu hidup baca firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau taat itu secara vertikal. Dan praktiknya secara horizontal. Supaya kita terukur. Jadi dua-duanya harus baik Bapak ya. Secara vertikal harus baik dengan Tuhan, sehat melalui doa, memuji nama Tuhan ya. Atur itu bersifat vertikal spiritual dan bersifat horizontal manusiawi. Kita berbuat baik, berbuah untuk kebajikan kepada sesama manusia, sesama saudara kita. Tidak boleh berbuat jahat ya. Karena manusia ciptaan Tuhan, kita diciptakan di dunia ini ada maksud Tuhan. Selain vertikal, hubungan sehat dengan Tuhan, secara horizontal juga sehat, yaitu berbuat kebajikan sesama, penuh dengan cinta kasih Tuhan, sehingga hidup kita didapati berkenan kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali pada firman sebelum kita tidur. Setiap malam kita ke pokoknya, kalau malam puji Tuhan kita selalu baca perjanjian baru ya.
Kalau bangun tidur pagi hari, ya, kita baca firman Allah perjanjian lama. Jadi dua-duanya kita baca, ya. Puji Tuhan, kita kalau dari sejak 1 Januari 2021, saudara, saya sudah bernasar atas izin Tuhan. Saya bersama Bapak Ibu membacakan firman Tuhan, ya, dari Kejadian pasal 1 dari ayat 1 penciptaan Tuhan itu 1 Januari 2021, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya. Sampai saat ini kita sudah sampai di 1 Raja, kalau nggak salah sampai ayat pasal 20, saudara, ya. Itu rutin terus, kalau pagi hari baca perjanjian lama, kalau malam hari kita baca perjanjian baru. Dari sejak 1 Januari 2021 kita baca kalau malam hari Injil Matius pasal 1 ayat 1. Dan puji Tuhan sampai detik ini kita tidak pernah berubah, yaitu Kamis malam tanggal 21 April 2022, yaitu selamat Hari Ajeng Kartini. Tadi pagi saya sudah katakan selamat Hari Raya Ibu Kartini, dan Tuhan memberkati ibu-ibu semua dipakai Tuhan. Terus melayani pekerjaan Tuhan, semangat, kita berkarya, ya, kita memberikan kontribusi buat Indonesia yang kita cintai, buat untuk kemuliaan Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, sebelum kita berbaring tidur, kita rutin kalau malam kita baca perjanjian baru. Dan puji Tuhan kita saat ini sampai di surat Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 16. Supaya besok kita lanjutkan pasal 5. Ya, berarti Ibrani ini ada 13 pasal. Kalau setelah Ibrani selesai, kita lanjut di surat Yakobus. Yakobus selesai, masuk di surat Petrus. Surat 1 Petrus, 2 Petrus, dan ada 1 Yohanes, 2 Yohanes, ya, terus dan seterusnya sampai kitab Wahyu. Ya, puji Tuhan, dan selalu saya bergumul, tolong bantu di dalam doa bagaimana saya persiapan tentang kitab Wahyu, karena bicara Wahyu itu bicara rahasia dari Tuhan. Saya minta hikmat dari Tuhan supaya apa yang disampaikan itu seturut dengan rencana Tuhan. Semua firman Allah adalah firman Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan, bukan saya yang berfirman, tapi Tuhan Yesus yang berfirman kepada kita semua. Firman Allah buat saya juga, buat saudara semua, diberkati Tuhan. Saya mau baca Ibrani pasal 4 ayat 8 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di harapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, itu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 terakhir. Sebab itu, mari kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Ibrani pasal 4 berarti sudah selesai, karena Ibrani pasal 4 hanya 16 ayat, ya. Waktu kemarin malam saya baca dari ayat 1 sampai 8. Dan hari ini 1 sampai 7. Dan malam ini dari ayat 8 sampai 16. Berarti besok kita lanjutkan pasal kelima. Jadi ini sudah ciri-cirinya. Jadi kita anak Tuhan yang setia. Terus kita tekun dengan setia. Baca ayat per ayat, pasal mi pasal, kitab per kitab, sampai nanti, sampai kitab Wahyu, itu di perjanjian baru, dan perjanjian lama sampai kitab Maliaki, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terus kita dengan setia, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Hidup ini diisi dengan masalah-masalah rohani, diisi dengan masalah jasmani, sifat sementara, tapi jangan ngoyo. Tapi boleh kita ngoyo masalah rohani, karena kita berlomba-lomba. Kata Rasul Paulus, jangan sampai aku bertinju tanpa sasaran. Jangan sampai kita lari tanpa tujuan. Tapi kita tujuan akhir, yaitu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan hidup kita diproses sama Tuhan, yaitu hidup seperti Kristus.
Oleh karena itu mari ada 3 hal yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua dari ayat 8 sampai 16. Yaitu yang pertama, supaya jangan sampai kita tidak masuk di dalam perhentian. Ya, seperti saudara baca di sini. Jangan sampai kita keraskan hati di ayat ke-7. Jangan sampai kita tidak masuk di dalam rencana Tuhan. Jangan sampai kita gagal tidak mau memasuki tempat perhentian itu. Tempat perhentian itu di surga, saudara. Tempat perhentian itu berjumpa dengan Tuhan. Karena manusia banyak mengeraskan hati. Seperti bangsa Israel tidak masuk ke dalam perhentian itu. Karena keras hati, tegar tengkuk, tidak taat. Tapi mari kita menjadi seperti firman Tuhan katakan. Kita mau taat, saudara. Sampai kita berjumpa dengan Yesus. Jangan sampai seperti di ayat 11. 3 hal penting. Yang pertama ini. Di ayat 11 katakan. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Itu penting. Kalau Bapak Ibu menjadi orang Kristen tidak taat, bagaimana bisa masuk surga? Tidak taat kok. Seperti Bapak Ibu tidak mau masuk ke rumah karena tidak taat, tidak mau menuju ke rumah. Nyasar kemana, jalan-jalan kapan bisa pulang ke rumah. Sama juga rumah kita di surga, tapi Bapak Ibu tidak ikuti firman Tuhan. Tidak ikutin SBO-nya Tuhan. Harusnya ikut masuk dalam perhentian, tapi keraskan hati. Tidak mau taat, makanya kata firman Tuhan, contoh ketidaktaatan itu juga. Jangan sampai, mari selalu saya katakan, mari kita mau cinta Yesus. Kita mau setia kepada Bapa kita di surga. Dan kita mau taat. Sehingga nanti lawan ketaatan itu, kita masuk di dalam perhentian itu. Mari, jadi kerinduan kita bersama yang pertama. Mari kita mau taat. Kita berusaha kata firman Tuhan. Supaya kita masuk di dalam perhentian. Ada harga yang harus dibayar. Pengorbanan. Sekalipun harga yang dibayar itu pengorbanan karena ikut Yesus. Dalam Matius 16:24. Mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Harus pikul salib. Ada harga yang bayar, saudara. Pikul salib, saudara. Dan penganggalan diri. Harga yang sebagai pengorbanan. Apapun tubuh jiwa roh kita, saudara. Apa yang kita kerjakan seperti saya pengorbanan waktu. Tenaga, pikiran, waktu untuk berdoa sama Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan kata Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Tidak sia-sia. Jerih payah kita untuk Tuhan tidak sia-sia. Kalau untuk manusia, mungkin manusia bisa melupakan kita. Tapi namanya Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Waktu mari, yang pertama, kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya, sampai kita masuk di dalam perhentian. Terus yang kedua, kita ditegur oleh firman Allah. Kuasa firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua. Jadi pedang bermata dua. Firman Allah juga buat saya. Juga mata pedang buat saudara. Mata pedang buat saya. Ada tujuan mata kepada saya. Firman Allah negur saya. Supaya saya juga masuk dalam perhentian. Itu saya mau taat kepada Tuhan. Bukti saya taat ini. Pagi malam saya ceritakan firman Allah kepada Bapak Ibu. Sambil menyanyi. Saya konsisten dan setia. Karena saya takut. Bisa aja kalau saya tidak mau taat, saya malas, tidak mau menyanyi, tidak menyampaikan firman Allah. Mungkin tidur atau melakukan hal yang tidak benar. Bisa, saudara. Ya, namanya manusia. Ya, biarpun pendeta hamba Tuhan tetap manusia. Malaikat Lucifer aja bisa jatuh. Hanya Yesus Kristus yang sempurna. Kenapa? Karena mereka tidak taat. Ya, lalu Yesus taat. Sampai dia mati di salib, Yesus taat. Yesus menjadi panutan yang sempurna. Teladan figur pribadi yang sempurna. Kita ikuti Yesus. Bukan kita ikut malaikat. Malaikat bukan juru selamat. Nabi bukan juru selamat. Pendeta bukan juru selamat. Sinode gereja bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Mari kita mau ikuti firman Tuhan. Biarpun firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua. Tapi kita mau taat. Kita ikutin teguran firman Allah. Supaya karakter kita dibentuk. Sifat kita dibentuk. Menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga. Kata firman Allah. Karena apa, saudara? Setiap kita harus bertanggung jawab. Ini kita takut loh Bapak Ibu. Takut sama Tuhan di ayat 13. Tidak suatu makhluk pun yang tersembunyi dari pandangannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang padanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Mari kita ikut sungguh-sungguh. Ikut sungguh-sungguh karena bertanggung jawab. Jadi ikut Yesus harus bertanggung jawab. Seperti saya bertanggung jawab. Setia sama Tuhan Yesus dan konsisten dengan Bapak Ibu Saudara semua. Karena banyak yang telepon pada saya. Kalau sampai tidak dikirim ya firman Allah di sini, ingetin saya, kok belum dikirim? Ada yang kelupaan, dia telepon kepada saya. Bukti saya tanggung jawab. Bisa aja kalau saya tidak tanggung jawab, saya bilang stop, tidak kuat sudah sampai di sini. Bisa kan?
Tapi saya terima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih kepada Bapak Saudara yang mendukung saya dalam doa. Apapun juga. Mari kita penuh dengan kasih Tuhan. Kita mencintai Yesus. Hidup ini satu kali. Kita harus bertanggung jawab. Karena sesuai dengan firman Tuhan, saya kasih satu ayat berkaitan dengan tanggung jawab. Roma 14 ayat 12, demikian firman Tuhan. Demikian setiap orang di antara kita akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Kitab Roma pasal 14 ayat 12. Setiap kita pribadi-pribadi harus mempertanggungjawabkan diri kita kepada Tuhan. Karena nanti kelak Tuhan akan membawa kita masuk di dalam perhentian itu, ke dalam kerajaan surga buat selamat. Oleh karena itu mari kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau ikuti firman Tuhan. Apapun yang harus kita bayar, harga yang pada pengorbanan pun, perjuangan kita, usaha kita tidak sia-sia. Kita sesuai dengan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 15 juga demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Saya memberitakan perkataan kebenaran itu terus terang. Itu hidup di dalam firman Tuhan. Dan kita bertanggung jawab dan ikuti firman Tuhan. Sehingga nanti kalau kita masuk di dalam tempat perhentian kita, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Maka jiwaku teduh, haleluya, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku wiring Tuhanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku teduh, haleluya, pada jalan salibmu, dengan tidak ragu-ragu aku wiring Tuhanku. Amin, haleluya. Maka jiwaku tenang, haleluya, beserta dengan Yesus. Aku mau cinta setia dan taat pada Yesus. Ku mau cinta setia taat sampai ku masuk surga. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan akan melindungi engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, terus sentralin kita Tuhan Yesus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai kita masuk di dalam perhentian itu, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.